Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Kimetsu no Yaiba Yukakuhen episode 9. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 9 ini adalah Jogen no Oni, Taushitara, atau Defeating an Upper Rank Demon, yang artinya mengalahkan iblis peringkat atas. Scene dibuka yang memperlihatkan lanjutan dari Uzui dan Tanjiro yang sedikit lagi menebas kepala Gyutaro. Tapi sebelum itu kita flashback lagi masa lalu Uzui bersama 3 istrinya mengunjungi makam keluarganya. Ya, kenapa di sana cuma ada 1 makam doang? Padahal keluarga Uzui itu punya 8 adik, yang dimana adik 2 tahun lebih muda darinya saat itu sudah bisa dipastikan telah meninggal juga. Nah, 8 adik dan orang tua, kok makamnya cuma 1? Ya, jujur di sini kami nggak tahu jawabannya kenapa. Saya cuma berpikir mungkin tubuh mereka nggak ditemukan atau bagaimana, sehingga disatukan dalam 1 makam saja. Untuk yang lebih tahu soal beginian, silahkan komentar saja di bawah ya. Oke, lanjut. Di sana Uzui bersama 3 istrinya memberi sake dan makan di sana untuk merayakan kenangan keluarga Uzui jika saja mereka masih hidup. Dan ada satu momen di mana kelopak bunga sakura jatuh di rambut Hinatsuru dan Uzui mengambilnya. Ya, momen romantis sih, sampai-sampai Hinatsuru malu-malu gitu. Cuma masalahnya Uzui ini punya 3 istri. Jelas yang satu yaitu Makio cemburu sehingga ingin diperlakukan begitu juga. Ya itulah kawan, susahnya 3 istri, harus adil. Dan di sana juga Hinatsuru meminta kelopak bunga yang tadi Uzui ambil. Ya memang ya, Hinatsuru ini memang pintar cari-cari kesempatan. Sehingga 2 istri Uzui yang lain pun ikut iri. Flashback selesai dan melanjutkan nasib Gyutaro yang hampir saja ketebas oleh 2 pedang Tanjiro dan Uzui. Di sana Gyutaro hanya tersenyum dan berhasil menumbuhkan kedua kakinya dengan cepat. Jadi apakah racun dari kunai sebelumnya tidak mempan? Jawabannya mempan kok, hingga membuat Gyutaro tak bisa bergerak saat itu. Makanya ia menggunakan jurus darah iblis bernama Enzan Sekai Tobichigamo. Jurus darah iblis yang membuat dirinya dapat mengeluarkan pusaran sabit dari kedua tangannya. Ya, jurus yang sangat efektif ketika Gyutaro tak dapat bergerak sekalipun. Uzui pun yang melihatnya kaget kok bisa bergerak tanpa menggerakkan tangannya. Dan ia pun menendang Tanjiro yang ada di sana karena tak bisa menangkis serangannya. Dan mengeluarkan jurus pernafasan suara keempat yang bernama Shinokata Kyozan Muken. Uzui memisahkan pedang mereka dan memutarnya dengan cepat bersamaan dengan melepaskan bomnya. Menciptakan ledakan besar sambil mempertahankan diri dari serangan. Setelahnya Gyutaro pun menghilang dan Uzui pun mendapatkan serangan dari Obidaki. Dan ternyata Gyutaro langsung menyergap Hinatsuru yang berada di atap karena kesal telah diracuni sebelumnya. Uzui yang melihatnya pun tak terima dan kembali ke flashback lagi di mana hari itu, sore hari, salah satu istrinya bernama Suma ingin menjadi capung karena bisa terbang. Dan di sana Makio mengatakan pasti Suma berkata hal bodoh lagi. Dan juga Hinatsuru curi kesempatan lagi dan berlagak sok keren. Dan berkata bahwa setelah mengalahkan iblis bulan atas, ayo kita mundur dari garis depan dan hidup sebagai orang biasa. Flashback berakhir di mana Uzui masih tak bisa bergerak karena Obidaki. Sementara itu Tanjiro yang terlempar sebelumnya masih berusaha bergerak untuk menyelamatkan Hinatsuru. Tanjiro berusaha menggunakan pernafasan Hinokami Kagura, namun tampaknya tak bisa karena kehabisan tenaga. Tanjiro pun terus berpikir hingga akhirnya ia menemukan solusinya. Yaps, ia menggunakan pernafasan Hinokami Kagura dan pernafasan air, alias 2 pernafasan disatukan, yang dapat menebas tangan Gyutaro dan menyelamatkan Hinatsuru. Menurut Tanjiro, penggabungan pernafasan pasti sudah wajar digunakan oleh para pembasmi iblis. Ya, mereka belajar dan mengubah bentuknya, apapun menjadi lebih fleksibel. Dan pasti begitulah bentuk pernafasan makin banyak dan bercabang karena teknik dari pembasmi iblis itu sendiri. Walaupun Tanjiro tak sepro Tamioka menggunakan pernafasan air, namun ajaran Urokodaki-san membuatnya dapat bermanfaat saat-saat seperti ini. Sementara itu Inosuke dan Zenitsu masih saja kesusahan mendekati Daki karena ubinya menggeliat kemana-mana. Di sini suara Zenitsu laki banget pas lagi tidur, dan bahkan lebih fokus daripada Inosuke dan menyuruhnya untuk tidak panik dan berkata kalau kita tidak perlu menebasnya bersamaan. Cukup membuat 2 kepala mereka tak tersambung di tubuhnya. Bahkan Inosuke mengatakan Zenitsu sangat terlihat keren. Di
Di tempat lain, Uzui sangat berterima kasih pada Tanjiro karena telah menyelamatkan istrinya yaitu Hinatsuru dan ikut melayangkan pedangnya demi menebas leher Gyutaro. Dan Tanjiro pun juga demikian. Namun Gyutaro masih bisa menahan dengan kedua sabitnya dan sabit itu menahan kedua pedang tersebut. Tapi Uzui masih punya satu pedang dan mengarahkan ke leher Gyutaro. Dan boom, dengan cerdik Gyutaro memutar lehernya ke belakang agar bisa menggigit dan menangkis serangan tersebut. Dan dalam momen tak bisa bergerak ini, Gyutaro lagi-lagi menggunakan jurusnya yang tadi yaitu Enzan Senkai Tobichigamo. Tapi Uzui dengan kekuatannya memindahkan Gyutaro ke tempat jauh agar Tanjiro dan Hinatsuru tak terkena dampak serangannya. Di sisi lain, pertarungan Inosuke Zenitsu melawan Daki merembet sampai ke tempat Tanjiro. Menurut Inosuke, mereka harus mengubah rencana, di mana mereka bertiga harus mengalahkan iblis Daki tersebut. Begitu pula Zenitsu mengatakan bahwa iblis di sini lebih lemah dari si iblis sabit, maka dari itu kepalanya harus ditebas dulu. Dan berlanjutlah di mana Hinatsuru mundur dari medan pertempuran, dan Uzui diserahkan sendiri untuk melawan Gyutaro. Sementara itu ngagak banget siapa pula Monichi. Oh, mungkin maksudnya Zenitsu kali ya. Ya itulah, Tanjiro pun menjelaskan cara mengalahkan iblis Daki ini. Karena lehernya yang lentur, karena sebelumnya Tanjiro berhasil menebas lehernya tapi tidak kepotong. Dan akhirnya dengan kepercayaan diri Inosuke karena memiliki dua pedang yang bisa menebas dua arah, trio ini akan segera melakukan kerjasama tim yang sangat epik, di mana Tanjiro dan Zenitsu bertugas untuk melindungi Inosuke, sedangkan Inosuke fokus untuk menebas leher Daki. Dengan pernafasan binatang buas ke-8 bernama Hachi no Kiba Bakuretsu Moshin, di mana Inosuke menyerang lawan mereka dengan kecepatan menyilaukan sambil mengayunkan kedua pedangnya. Begitu pula Tanjiro menggunakan pernafasan airnya dan Zenitsu yang menggunakan pernafasan petirnya. Damn, sangat keren banget ya trio ini. 10/10 deh buat Ufotable. Dan akhirnya Inosuke sampai juga dan mengayunkan dua pedangnya dari dua arah untuk menebas leher Daki. Dengan jurus pernafasan binatang buas ke-6 Roku no Kiba Ranguigami, Inosuke melepaskan tebasan simultan dengan dua pedang dari kedua arah dalam gerakan seperti gergaji. Dan yaps, kepala Daki pun berhasil ditebas. Inosuke pun pergi sambil membawa kepala Daki menjauh dari medan pertempuran dan menyuruh Zenitsu dan Tanjiro untuk membantu Uzui. Sementara itu Inosuke pun terus berlari walaupun Daki mencoba menyerang dengan rambutnya, namun tetap gagal karena kemampuannya mulai menurun. Tapi serangan tiba-tiba dan membuat kita semua kaget terjadi. Inosuke mendapatkan serangan dari belakang oleh Gyutaro. Dan Tanjiro yang melihatnya pun langsung panik jika Gyutaro ada di sana, lalu bagaimana dengan Uzui? Dan ternyata setelah dilihat, Uzui Tengen terkapar dengan tangan kirinya yang sudah terpotong. Melihat itu, Tanjiro tak fokus dan Zenitsu berusaha menyelamatkan Tanjiro dari serangan dadakan Daki. Yaps, di sini Tanjiro merasa bersalah. Andai saja ia tak meninggalkan Uzui, mungkin endingnya tak akan begini. Dan bersambung. Yaps, jadi setelah Inosuke kena tusuk, Uzui terkapar, jadi apakah ini akhirnya? Judulnya bikin ambigu dan berhasil membohongi sebagian penonton, yaitu mengalahkan iblis peringkat atas, padahal pembasmi iblislah yang dikalahkan. Jadi apakah tamat sampai sini? Karena tidak ada harapan menang. Kita nantikan saja ya untuk episode selanjutnya. Siapa tahu ada keajaiban. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.